Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di kanal YouTube saya, Risa Sofia. Nah, kali ini kita akan belajar bersama salah satu teori dari pemerolehan bahasa yang ada di metode atau di pengembangan bahasa anak usia dini. Nah, nanti saya akan memaparkan mengenai apa sih pemerolehan bahasa. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari ahli mengenai pemerolehan bahasa. Kenapa kita harus tahu dulu mengenai poin-poin atau pokok-pokok pengertian dari pemerolehan bahasa, karena kita harus tahu proses komunikasi yang dibangun itu agar bisa menyampaikan pemikiran sebelum menuju ke kegiatan yang lebih komunikatif lagi dalam berbentuk lisan maupun tulisan. Nah, oke, kita lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, kita mulai lagi. Apa sih pemerolehan bahasa? Nah, di sini saya mengutip sebuah kutipan atau pendapat dari Krasen ya. Jadi, proses seseorang secara tidak sadar atau tidak ditargetkan secara sadar, di mana pemerolehan bahasa tersebut menguasai bahasa secara implisit. Nah, kita lihat apa sih pemerolehan bahasa menguasai secara implisit. Nah, kita lihat di pemerolehan bahasa yaitu bahasa pertama atau bahasa ibu. Nah, karena kita orang Jawa, jadi bahasa pertama kita itu bahasa Jawa. Nah, kita mempelajari bahasa Jawa itu tidak mengikuti kursus atau sebuah lembaga yang bisa mengatur atau sistematika kita mengucapkan ujaran bahasa Jawa. Nah, tanpa kita belajar dengan orang lain, kita bisa secara tidak sadar bisa mengucapkan bahasa Jawa tersebut. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mendapatkan dari lingkungan sekitar. Padahal kita pada waktu kecil ya tidak diajarkan atau tidak ikut secara kursus yang saya katakan tadi. Nah, itu kenapa? Karena secara tidak sadar kita memperoleh secara langsung. Nah, menurut teori ini pemerolehan bahasa itu didapatkan secara implisit, tidak ditargetkan atau dikuasai secara bawah alam sadar. Nah, nanti kita akan membandingkan dengan pembelajaran bahasa ya. Nanti ya bahwasanya menurut Carson ini kita belajar secara otodidak atau secara manual, tetapi kita dapatkan di lingkungan ya. Oke, kita lanjut di pendapat-pendapat lainnya. Nah, di sini ada sistem pemerolehan bahasa ya. Menurut Musfiro 2017, pemerolehan bahasa tidak sengaja mendengar bentuk tersebut dan menyusun makna secara konteksnya. Nah, maksudnya bagaimana sih di sini? Nah, di sini anak yang masih kecil itu tidak sengaja mendengarkan, memperhatikan dan menyusun makna apa yang dikatakan oleh orang dewasa. Nah, di sini semisal ya, orang dewasa menyusun makna terus dan menyusun konteksnya agar si anak kecil itu memahami apa yang dia katakan. Nah, salah satu kata ya, makan, dan makan. Nah, makan di sini berarti si anak tersebut atau si anak kecil tersebut memperhatikan kata makan. Nah, makan di sini adalah hal di mana ketika konteksnya itu ketika anak kecil tersebut lapar dan dihubungkan dengan makanan. Nah,
Akhirnya si anak kecil itu ketika merasa lapar, berarti dia harus mengatakan kata makan atau maem. Nah, orang dewasa terus mengajari hal-hal tersebut agar si anak kecil tersebut dapat menyusun makna secara konteksnya. Nah, itu pengertian yang sistem yang pertama, bahwasanya pemilihan bahasa itu tidak sengaja mendengar bentuk tersebut dan bisa menyusun makna secara konteksnya. Nah, selanjutnya pemerolehan bahasa membuat kamus atau kamus ensiklopedia mental. Nah, yang terus-menerus diperbarui sehingga menghasilkan pengertian yang relatif lengkap. Nah, dengan menggunakan kata mental itu tidak dilekatkan pada untuk kata-kata mental ini pasti dihubungkannya dengan otak ya. Jadi di dalam otak membuat sebuah kamus yang akan terus diperbarui sehingga pengertian mengenai sebuah kosakata itu akhirnya bisa lengkap. Nah, di sini saya beri contoh, misalnya kata jatuh. Orang Indonesia pastinya menyebutnya dengan pembendaraan katanya dengan kata jatuh. Nah, tetapi di bahasa yang lain, salah satunya bahasa Jawa, konsep jatuh di sini ada yang lain ya. Semisal jeblak, merosot, jedak, jengkang, koprot dan lain sebagainya. Nah, seseorang anak belajar bahasa Jawa itu pastinya kamusnya akan bertambah di dalam otaknya ya, di dalam otak mentalnya itu. Jadi secara mental kamus di sini bukan kamus yang memakai KBBI, tetapi kamus yang bisa menyimpan di memori dan dia bisa menambah pembendaraan katanya yang lebih banyak. Nah, di sini dia bisa mengartikan bahwa jatuh ke belakang itu bisa juga jeblak, jengkang, terus jatuh ke depan itu bisa nyungsep, terus ada juga jatuh yang hampir mau jatuh ngintip-ngintip kayak gitu kan. Bahasa kita kan berbeda-beda. Nah, di sini semua hal itu diperoleh sehingga terus menerus diperbarui sehingga menghasilkan pengertian yang relatif lengkap. Itu pemerolehan bahasa menurut Musfiroh. Ya, kita lanjut lagi di slide selanjutnya. Tetap stay tune, tetap harus bisa memahami mengenai pemerolehan bahasa. Oke, di sini ada pemerolehan bahasa pada umumnya menurut Krasen 2009. Nah, pemerolehan bahasa tidak menyadari aturan kebahasaan yang telah dikuasainya. Maksudnya gimana nih? Jadi tiba-tiba bisa bahasa tersebut tanpa tahu aturan penggunaannya. Nah, tidak seperti kita mempelajari bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa Spanyol, atau bahasa-bahasa yang lainnya yang harus kita pelajari di sebuah lembaga ya. Selanjutnya, pemerolehan hanya memiliki intuisi bahwa kebahasaannya sudah benar. Apa sih intuisi itu ya? Memiliki feeling yang dirasakan bahwasanya sudah benar walaupun tidak paham aturannya. Ya, banyak hal ya atau kasus-kasus dalam hal bahasa-bahasa kekinian, semisal kekemarinan, kekuningan, apalagi ya, narahubung. Nah, menurut saya, menurut feeling orang tersebut, intuisinya itu tidak enak di dalam penggunaannya atau secara gramatikal itu tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan. Nah, itu dinamakan intuisi ya. Intuisi itu feeling dalam kebahasaan bahwasanya itu tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan selama ini. Nah, pada umumnya pemerolehan bahasa tidak menyadari aturan kebahasaan yang telah dikuasai. Nah, kalau memperolehnya secara aturan itu namanya bukan pemerolehan bahasa, tetapi
pembelajaran bahasa. Nah, pembelajaran bahasa ini di sini kita benar-benar belajar tata cara atau cara penggunaannya, semisal penggunaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini kita mengenal pembelajaran imbuhan ya, atau menggunakan imbuhan secara tepat. Nah, penggunaan imbuhan itu banyak salah kaprah atau salah pengertian. Semisal mencontek. Tulisan mencontek selama ini itu menggunakan kata atau huruf C, padahal ketika kita lihat di kamus KBBI, kata mencontek tulisannya bukan pakai C, tapi pakai huruf S, sontek. Nah, ketika bertemu dengan imbuhan men, itu harus luluh menjadi menyontek. Ada lagi ya, selain sontek itu ada sapu, berarti ketika bertemu dengan imbuhan menyapu. Nah, disinilah kita bisa belajar benar-benar mengerti tata cara aturan penggunaan imbuhan. Itu namanya pembelajaran bahasa. Berbeda dengan perolehan bahasa yang secara tidak sadar kita telah menguasainya walaupun tanpa aturan. Nah, aturan-aturan tadi penggunaan imbuhan itu ketika Anda sudah belajar bisa menjelaskan ke orang lain. Berbeda ketika kita memperoleh bahasa secara tidak sadar ya. Gimana sih cara kita memperoleh bahasa secara tidak sadar? Kita tidak bisa menjelaskan, tetapi ketika kita sudah belajar bahasa, pembelajaran bahasa, kita bisa menjelaskan penggunaan tata cara imbuhan tersebut untuk digunakan ke dalam kosakata atau kosakata yang tepat ya, seperti itu nggih. Jadi seperti ikut les, ikut kuliah, ikut sekolah, berarti kan kita namanya itu pembelajaran. Nah, di slide selanjutnya tetap harus bisa memahami ya. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan perolehan dengan pembelajaran bahasa. Yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan memberikan perbedaan antara perolehan dengan pembelajaran bahasa yang saya kutip dari buku Psikologistik Edukasional yang berbasis psikologistik untuk pendidikan bahasa yang ditulis oleh Bu Musfiroh ya. Nanti bisa dicek sendiri atau bisa membaca lebih lanjut mengenai buku Psikologistik Edukasional. Nah, di sini sudah tertera ya perbedaan perolehan dan pembelajaran bahasa. Dari aspek di sini ada kaidah yang pertama. Nah, untuk kaidah sendiri dari perolehan bahasa diperoleh secara bawah sadar. Kalau sadar itu namanya belajar. Nah, kalau diperoleh secara sadar berarti bahwasanya tiba-tiba sudah bisa belajar bahasa Jawa, bahasa asli ibunya. Itu diperoleh secara sadar ya. Nah, kalau untuk yang tadi saya katakan namanya intuisi, bahwasanya di dalam rekaman pikirannya atau dalam otaknya itu sudah terekam bahasa-bahasa yang diperoleh dari lingkungannya. Nah, selanjutnya ada kaidah pembelajaran bahasa diperoleh secara sadar. Nah, kalau diperoleh secara sadar, kita semisal belajar bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris pasti ada rumusannya seperti past tense, future tense. Nah, kalau future tense kan rumusannya S plus verb to. Nah, di situ kan rumusan-rumusannya tidak secara tiba-tiba Anda pelajari secara bawah sadar, tapi secara sadar dan Anda bisa menerapkan rumus tersebut untuk menggunakan kalimat future tense. Nah, belajar bahasa Inggris itu seperti itu di lembaga-lembaga, di sekolah-sekolah, dan kita bisa menggunakannya di penerapannya sehari-hari ya, diperoleh secara sadar. Nah, selanjutnya untuk kemampuan pemerolehan bahasa di aspek kemampuan ya, di sini ada diperoleh melalui pengalaman langsung atau konstruk personal ya, pengalaman langsung dari lingkungan-lingkungan yang sudah kita tinggali ya.
mungkin dari orang tua, saudara, kakek nenek, bisa juga dari tetangga, semuanya. Bahasa yang kita peroleh itu secara pengalaman langsung. Jadi di dunia nyatanya itu kita belajar secara alami ya, secara yang tadi sudah saya katakan dari awal, semisal kata makan, untuk anak kecil memahami bahwa kita akan mengucapkan kata makan, 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 dan makan tersebut anak kecil tidak langsung memahami maknanya, tapi nantinya oh ternyata makan itu memasukkan sebuah makanan ke dalam mulut ketika kita sedang lapar. Nah, anak kecil itu ketika nanti sudah bisa belajar bahasa, pemerolehan bahasa, itu dia akan mengucapkan kata makan. Nah, selanjutnya pembelajaran bahasa secara kemampuannya diperoleh melalui proses latihan terbimbing. Betul sekali. Proses latihan terbimbing ketika kita belajar bahasa Inggris yang tadi ya, saya katakan tidak secara bawah alam sadar kita, tapi secara sadar. Proses terbimbing itu kita belajar dengan ahlinya, dengan tutor, dengan mentor. Nah, itu diperoleh memang harus sesuai dengan struktur kebahasaan, tidak boleh asal. Seperti halnya kita belajar bahasa Indonesia, itu pasti ada pedomannya. Misalnya pedomannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kita harus melihat kamus, kita harus melihat tata cara penggunaannya, strukturalnya, dari segi gramatikalnya, dari segi penggunaan kebahasaan yang tutur kata kepada ya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda. Nah, di situ kita harus menggunakan proses latihan secara terbimbing, tidak boleh asal ketika kita menggunakan pembelajaran bahasa. Nah, untuk selanjutnya di metode untuk pemerolehan bahasa sendiri tidak menggunakan metode tertentu ya. Kita belajar bahasa itu secara alamiah lagi ya. Nah, semisal nih saya mengirim Anda ke daerah atau ke negara Arab. Nah, di sana Anda sudah bisa bahasa Arab. Nah, di sana apakah Anda sudah berhasil atau bertahan hidup atau tidak? Nah, di situ berarti Anda sudah melaksanakan metode, tidak menggunakan metode tertentu untuk tinggal di sana. Jadi sudah terbiasa dengan bahasa Arab yang ada di negara tersebut. Nah, selanjutnya di metode pembelajaran bahasa pasti menggunakan metode tertentu. Nah, kalau kita mau belajar public speaking, mau belajar penggunaan bahasa asing, kita pasti punya metode. Misalnya bisa metode direct in atau out, ada metode kooperatif, metode komunikasi. Nah, di situ kita menggunakan metode atau strategi agar kita bisa melatih public speaking kita agar nantinya belajar bahasa itu mudah untuk dipahami. Ya, selanjutnya ada verifikasi. Dari aspek verifikasi ini untuk pemerolehan bahasa sendiri dilakukan melalui proses komunikasi real. Kok verifikasi? Apa sih dimaksud verifikasi ya? Sudah dikuasai, verifikasi itu apakah sudah dikuasai atau belum dalam hal berkomunikasi. Nah, kalau untuk pemerolehan bahasa sendiri, misalnya di sini saya minta untuk memakai bahasa Cina dan membeli sebuah bakso di toko bakso Cina ya, di warung makan orang Cina. Nah, di sana berbahasanya pakai bahasa Cina. Nah, di sana saya minta untuk langsung praktik bahasa Cina. Nah, kalau Anda berhasil, berarti Anda bisa diverifikasi proses komunikasinya secara real tanpa belajar. Kalau semisal Anda pulang dan tidak bisa menggunakan bahasa Cina tersebut, berarti hasilnya itu nihil. Nah, berarti verifikasinya 0. Kalau sudah bisa komunikasi secara real tanpa belajar menggunakan bahasa Cina tersebut, Anda bisa kembali membawa baksonya itu, berarti Anda bisa komunikasi dengan pemilik bakso tersebut. Selanjutnya di verifikasi pembelajaran bahasa dilakukan melalui tes atau latihan. Nah, di sini dilalui tes atau latihan tuh contohnya ya kuis, ujian, sampai juga ujian sekolah ya. Dulu juga ada namanya ujian nasional. Jadi secara jelas terverifikasi atau
terlampaui dengan baik, jadinya Anda mempunyai hasil mengenai pembelajaran bahasa tersebut. Nah, kita lanjut lagi ke fokus penulisan bahasa dalam kosakata. Nah, kalau di penulisan bahasa itu fokusnya yang penting mendapatkan kosakata. Tidak melihat strukturnya, yang penting kosakata itu kita peroleh sebanyak mungkin, kita pahami, dan kita bisa komunikasi dengan orang tersebut. Nah, itu pemerolehan bahasa. Selanjutnya untuk fokus pembelajaran bahasa ya, struktur. Nah, kalau struktur sendiri kita harus bisa memahami penggunaan kosakata, kalimat, terus nantinya bisa menghasilkan komunikasi yang baik, keakuratan informasi. Nah, tidak asal-asalan karena harus sesuai dengan strukturnya. Misal kalau untuk bahasa Indonesia sendiri, kita harus membuat kalimat sesuai dengan strukturnya ya, ada SPOK. Nah, kalau seperti itu kan kita tahu ya bagaimana pembelajaran bahasa yang baik. Selanjutnya di motivasi ya, pemulihan bahasa di motivasi. Nah, motivasi di sini adalah motivasi komunikasi. Pokoknya Anda semua itu bisa bertahan hidup, bisa melakukan komunikasi, bisa melakukan pembicaraan kepada lawan bicara kita, dan kita bisa menyampaikan maksud dan tujuan kita walaupun tidak tidak sesuai dengan strukturnya atau dengan kegiatannya. Yang penting ya bicara sebanyak mungkin, yang penting orang tersebut memahami. Nah, selanjutnya di motivasi pembelajaran bahasa, motivasi prestasi. Nah, motivasi prestasi ini yang kita lihat itu yang boleh memberikan yaitu sebuah lembaga, semisal sekolah, kampus. Nah, prestasi yang didapat itu adalah predikat. Oh, Anda sudah berhasil belajar bahasa Arab, sudah berhasil belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mungkin motivasinya di ranking ya. Ranking Anda mendapatkan ranking 1, Anda mendapatkan NIM tertinggi atau IPK tertinggi. Nah, di situ adalah sebuah motivasi prestasi agar nantinya rekan-rekan Anda itu termotivasi agar bisa belajar bahasa. Nah, mungkin saya sudah memaparkan perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai pemerolehan bahasa dan perbedaan pembelajaran bahasa itu bisa dipahami oleh Anda semuanya. Ya, sekian dari saya, Risa Sofiani. Sampai ketemu di kanal YouTube selanjutnya dengan materi-materi yang lebih baik lagi dan Anda bisa memahami. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.